Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Ananda soleh-solehah sekalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan kembali pada operasi hitung campuran bilangan cacah. Ya, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, operasi hitung campuran. Yang pertama kita sudah membahas tentang operasi hitung campuran, penjumlahan dan pengurangan. Dan yang kedua, operasi hitung campuran, perkalian dan pembagian. Nah, pada yang ketiga ini kita akan mengerjakan tentang pengerjaan hitung operasi hitung bilangan cacah ya. Jadi dalam soal itu terdapat penjumlahan, operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, seperti itu Ananda soleh-solehah. Nah, yang ketiga, pengerjaan hitung operasi hitung bilangan cacah. Urutan pengerjaan hitung campuran sebagai berikut. Yang pertama, selesaikan pengerjaan hitung dalam tanda kurung. Ya. Yang kedua, selesaikan perkalian dan pembagian urut dari depan. Maksudnya apa? Jika dalam soal itu terdapat perkalian dan pembagian, kita lihat terlebih dahulu. Jika dalam soal itu kali pertama, maksudnya letaknya sebelah kiri itu kali, kemudian sebelah kanan bagi, maka kita kerjakannya kali dulu. Tapi jika yang sebelah kiri itu bahagi dulu, kemudian kalinya sebelah kanan, maka kita kerja bahagi dulu, seperti itu. Ya. Kemudian selesaikan penjumlahan dan pengurangan urut dari depan. Jadi yang pertama itu kita kerjakan yang dalam tanda kurung, jika dalam soal itu terdapat yang tanda kurung. Kemudian selesaikan perkalian dan pembagian urut dari depan. Urut dari depan sudah Ustaz jelaskan. Kemudian penjumlahan dan pengurangan urut dari depan. Jadi penjumlahan dan pengurangan ini terakhir ya. Kita masuk di contoh soal. Yang pertama, hitunglah hasil dari 24 dikurang 2 dikali 5 ditambah 3. Maka penyelesaiannya adalah, nah 24 dikurang 2 dikali 5 ditambah 3. Sama dengan, nah di dalam soal ini terdapat operasi hitung kurang, kali, dan tambah. Maka menurut syarat-syarat pengerjaan tadi, kita terlebih dahulu mengerjakan yang tanda kali. Maka di sini Ustadz buatkan tanda kurung pada operasi hitung yang kali. Ya, menjadi 24 dikurang dalam kurung 2 dikali 5. Kenapa dalam kurung? Karena ini yang terlebih dahulu akan kita kerjakan, seperti itu ya. Ditambah 3. Maka sama dengan 24 dikurang 10 ditambah 3. Nah, 24 dikurang 10. 10-nya dari mana? Dari 2 kali 5 tadi. Dan ditambah 3 sehingga menghasilkan 17. 24 dikurang 10, 14. 14 ditambah 3, 17. Maka jadi 24 dikurang 2 dikali 5 ditambah 3 sama dengan 17. Seperti itu. Bisa ya? Kita masuk contoh soal yang kedua. Hitunglah hasil dari 15 ditambah 6 dikali 8 dikurang dalam kurung 12 dibagi 4. Nah, pada operasi hitung kali ini, soal kali ini terdapat operasi hitung penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Hanya saja dalam soal ini terdapat yang dalam tanda kurung. Maka terlebih dahulu tanda kurung yang kita kerjakan, seperti itu.
Maka penyelesaiannya adalah 15 ditambah 6 dikali 8 dikurang dalam kurung 12 dibagi 4 sama dengan 15 ditambah 6 dikali 8 dikurang 3. 3-nya dari mana? Dari 12 dibagi 4. Nah, jika sudah seperti ini, terdapat operasi hitung, penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Nah, kembali ke syarat-syarat pengerjaan operasi hitung campuran. Terlebih dahulu kita kerjakan yang tanda kali. Maka kita buatkan tanda kurung pada operasi hitung perkalian. Sehingga 15 ditambah dalam kurung 6 dikali 8 dikurang 3. Sehingga menghasilkan 15 ditambah 48 dikurang 3. 48 dari mana? Dari 6 dikali 8. Sehingga 15 ditambah 48 kurang 3 itu hasilnya 60 ya. 15 tambah 48 63 dikurang 3 sama dengan 60. Jadi 15 ditambah 6 dikali 8 dikurang dalam kurung 12 dibagi 4 sama dengan 60. Seperti itu. Nah, kita masuk pada contoh soal yang ketiga, yaitu soal cerita. Dio mendapat 8 buku tulis dari sekolah. Sebanyak 3 buku terdiri dari 52 halaman. Ya, 8 buku dia dapatkan dari sekolah. Kemudian 3 buku terdiri dari 52 halaman. Ya, 3 buku terdiri dari 52 halaman. Dan sisanya terdiri dari 36 halaman. Berarti 3 buku terdiri 52 halaman. Dan sisanya itu adalah 5 buku. Karena yang dia dapatkan adalah 8 buku. Jadi 5 buku terdiri dari 36 halaman ya. Ustadz ulangi, 3 buku dari 52 halaman, sisanya itu 5 buku terdiri dari 36 halaman. Nah, pertanyaannya, berapa total jumlah halaman semua buku tulis yang diperoleh Dio sekarang? Bagaimana cara pengerjaannya? Ya. Pertama, kita tulis dulu 3 dikali 52. Dari mana 3 dikali 52? Karena sebanyak 3 buku terdiri dari 52 halaman. Ya. Jadi 3 buku itu 52 halaman. Kemudian kita jumlahkan dengan sisa buku tadi. Berapa sisa buku? Tentu saja 8 dikurang 3. Karena buku yang didapat dari sekolah adalah 8. Kemudian 3 buku 52. Maka 8 kita kurangi 3. Itu hasilnya nanti 5 ya. Itu terdiri dari 36 halaman. Ya, jadi 3 dikali 52 ini berasal dari 3 buku yang isinya 52 halaman. Kemudian kita jumlahkan dengan 8 dikurang 3 karena buku tulis dari sekolah 8 dan yang 3 buku ini dari 52 halaman. Itu untuk mencari sisa bukunya. Dikalikan 36. Dari mana 36? Yaitu yang terdiri dari 36 halaman. Sehingga menghasilkan 3 dikali 52 ditambah 5 dikali 36. 3 kali 52 itu dari 3 buku yang 50 halaman. Ditambah 5 kali 36 itu yaitu sisa buku yang terdiri dari 36 halaman. Seperti itu ya, paham ya? Maka menghasilkan. Nah, kembali ke syarat pengerjaan operasi hitung campuran. Di sini Ustadz beri tanda kurung yang operasi perkalian karena ini yang akan kita kerjakan terlebih dahulu sehingga menghasilkan 156 ditambah 180. 156 berasal dari 3 kali 52 dan 180 berasal dari 5 dikali 36. Jika sudah seperti ini, tentu saja kita tinggal menjumlahkannya, yaitu hasilnya adalah 336. Ya. Dicek-cek kembali ya soal cerita ini ya. Cek-cek penjelasan dari Ustadz. Nah, maka kesimpulannya, jadi total jumlah halaman semua buku tulis yang diperoleh Dio dari sekolah adalah sebanyak 336 halaman. Ya. Kemudian kita masuk ke soal. 3 soal. Yang pertama itu hitunglah hasil dari ini. Yang kedua hitunglah hasil juga ya. Cuma ada tanda kurungnya. Dan yang ketiga soal cerita. Ya. Jadi jangan lupa contoh soalnya dicatat ya. Karena cara pengerjaannya ini sama seperti contoh soal yang sudah kita bahas. Baik. Afwan ya bila ada salah-salah kata.
Hanya sampai di sini Ustadz bisa jelaskan. Jika kurang paham, dicek-cek kembali lagi ya penjelasannya. Baik, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.